Jojoa. Nah, di Bapak Tura Rasunina, semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa ya. Oke pemirsa, hari ini kita mau pergi ke DIY, Mr. DIY. Mau beli tripod sama mau tengok kabel. Kalau ada lah ya. Kenapa Kak Sri? Saya punya tripod table, tripod makan, tripod tangan, semua sudah tinggal di rumah Indonesia. Habis mau pulang jam pun semua family datang buat vlog, sudah kelam kabut kan. Ini juga yang paling saya galaukan kalau semua family sudah membuat YouTube pemirsa. Yang pertama dulu tidak ada lagi privacy. Sampai kemarin ada kejadian, kalian tahu tak? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu lah. Nanti saya ceritakan. Ini kita masuk DIY dulu. Agak bergoyang ya sebab saya bawa baby. Masuk. Gaya. Sini nak, kemari. Sini kot, kabel. Keluar saya ini macam melorot sudah. Sudah berubah lagi kot bangunannya. Hari itu di sini yang kabel-kabel semua. Ini dah nggak ada ya nakku. Hari itu dekat sini. Singgem sudah bagi kod suruh naik atas, mungkin naik atas kod. Jom. Dah tak masuk DIY ya kan aku? Saya sudah gendut, saya kameramen, bawa anak pula kan lambat. Mau di Pakman. Andeko. Tolong jangan gendut-gendut ya pemirsa, susah kontrol badan ini naik apa. Wow. Ini dia pemirsa kabel-kabel. Anak saya ini sekarang memang udah banyak sembang ya. Hey boy. Ini lagi saja, itu banyak ya. Wah, ini apa tuh? Itu apa Dali? Macam ini tak macam ini nggak? Ini. Tapi bukan ini, semua sama kan nih. Kalaulah ada kedai-kedai seperti ini di Binjai di kampung saya pemirsa. Sudah awal saya dekor saya punya rumah tuh. Kedai-kedai macam ini di kampung saya kan di Binjai nggak ada, tahu tak? Ini macam untuk hari itu suami saya suruh beli untuk gantung tuala, gantung apa. Sini tengok saya yang banyak. Sana susah mau cari, saya pun tak tahu di mana lah. Mungkin lama nanti tahu kok ini. Boleh tadi saya beli di tempat bawang merah bawang putih kami. Oke pemirsa, ini kita udah keluar dari Mr. DIY. Kabel yang kita cari itu tak ada. Namanya kalau udah masuk habis juga 60 ringgit. Beli bateri jam habis, bateri remote habis. Terus mainan ini si baby. Nanti kalau lemah dia kalian. Panas ini mamaku. Udah. Beli tripod, itu hari saya tengok tripod itu di Shopee. 9 ringgit 80 sen. Sekali ongkos tuh 13 ringgit dekat 14 ringgit. Tadi kita beli 12 ringgit, lebih kurang je. Tripod tangan lah, ini dia nggak bergoyang-goyang sekali. So udah beli tripod, kabel tak ada. Oke pemirsa, udah kita keluar daripada Mr. DIY ini. Udah ada tripod saya, kan dah nggak bergoyang lagi. Udah ada tripod ini tadi dapat diskon sih, mungkin penghabisan stok ya. Jadi ini biasa beli katanya 29 ringgit. Hari ini 12 ringgit ya, nggak? Sudah lah. Nanti kan 12 ringgit 90 sen pemirsa. Oke, jadi tadi terpotong tadi kan. Saya bilang nanti saya jelaskan. Oke pemirsa. Apa risikonya kalau kita, kenapa saya bilang hilang privacy? Jadi waktu kami pulang hari itu kan banyak saudara yang datang ke rumah tuh, especially yang membuat video dan semuanya syuting gitu kan. Jadi karena terlalu banyak kamera, kita sampai tak tahu mau yang elakkan yang mana. Jadi kemarin terambillah satu video itu yang tak patut gitu. Tak patutnya di mana? Jadi makcik saya buat video itu dia make over lah, make up lasmi. Tapi masa dia make up lasmi tuh ada bagian yang harusnya itu dia edit gitu pemirsa. Jadi saya pun mau bagi tahu kepada kalian, untuk kebanyakannya saudara saya yang membuat YouTube, mereka itu tidak tahu cara mengedit. Artinya mereka hanya tahu syuting, lepas itu satukan upload gitu. Jadi mana bagian yang harus di blur, mana bagian yang harus dibuang, mereka itu nggak tahu gitu pemirsa.
Kadang-kadang kan kita juga bisa keceplosan. Kadang-kadang kita juga kan misalnya orang buat video yang dia tuh sebenarnya nggak syuting kita. Jadi kita itu nggak ada persiapan apa-apa gitu. Contohnya macam kemarin itu, masa dia makeup last itu, saya tuh mau mandi. Jadi saya ada buka pakaian saya dan nampak semua gitu. Terus diuploadnya gitu pemirsa. Mungkin mereka juga nggak tengok video itu sebelum diupload. Itu saya maklumi karena saya juga kadang-kadang tuh keceplosan lah gitu pemirsa ya, namanya cepat-cepat gitu mungkin lah ya. Jadi nasib baik lah, untung sekali ada salah satu subscriber yang kebetulan tuh dia follow makcik saya, dia follow saya juga. Jadi dia WhatsApp saya katanya, Sri, tadi tuh makcik kamu baru upload video, lepas tuh ada bagian yang seharusnya itu dia sensor ataupun dia buang, tapi dia upload, ternampak semua bahagian dalam badan kamu katanya gitu pemirsa. Saya pun, hah gitu kan. Jadi pas saya tanya sama makcik saya, makcik tadi ada upload video ke dia, cakap ada, baru saja upload. Ini saya tengoklah bagian yang saya masuk bilik tu, saya mau buka baju, makcik upload semua lah, saya cakap kan. And then dia cek, dia terus delete video itu pemirsa. Tapi video tu sudah ada juga dalam berapa ratus orang tengok gitu pemirsa. Kadang-kadang tuh ya, jujur dalam hati tuh kadang-kadang agak susah sedikit lah. Karena misalnya itu ya, kita mau sembang, kita mau duduk-duduk ya kan, tiba-tiba ada orang yang datang terus bawa kamera syuting-syuting gitu ya kan, susah. Memang susah pemirsa, kadang-kadang balik kampung tuh ya kayak gitu. Semua syuting-syuting pening kepala. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi kalau ada bagian yang tak sepatutnya ditunjukkan itu, tolonglah diedit ataupun di-cut ataupun dibuang gitu ya pemirsa. Betul tak? Itulah dia senang dan tidak senangnya kalau semua family itu udah ber-YouTube. Dan kebanyakan tuh kadang-kadang tuh dalam satu kejadian kita mau buat video, lepas tuh orang semua udah syuting gitu, udah masuk. Ada yang awal ada ya, karena kayak yang saya bilang tadi tuh, mereka itu nggak ada yang diedit, jadi direkod terus masuk gitu. Ayo biarpun saya tutup itu 20 ringgit selalu potong. Tak payah. Kenapa? Tapa, itu boleh saya pakai, itu internet. Kopap saja 20 habis, kopap 20 habis. Tapa. Satu bulan berapa kali potong tahu kan? Janganlah, satu ada lagi. Jadi begitulah curhatan saya sedikit ini pemirsa. Hari kalian nampak video makcik saya itu, memang agak inilah di sana saya ya. Tapi untunglah untuk makcik saya pun saya bilang, terus dia bilang saya tak nampak deh, sorry ya, terus dia delete video itu pemirsa. Jadi syukurlah antara kami satu family ini, walaupun kadang tuh ada komen yang macam menggaduhkan saya dengan kakak saya, atau membandingkan saya dengan adik ipar saya, atau memburukkan saya dan memburukkan saya terus memuji kakak saya atau adik saya, atau memburukkan mereka terus memuji saya. Kita itu saling memahami lah. Saya cuma bilang sama saudara saya kemarin itu, jangan sampai komentar-komentar penonton kita membuat kita itu jadi renggang, saya bilang. Jadi mereka ngomong apa aja ya udah nggak apa-apa, kita tahu kita ini bagaimana, saya bilang begitu. Jadi kemarin syukur sekali lah, walaupun komen banyak yang melagakan gitu, nggak ada percekcokan antara kami, malah dengan kepulangan kita yang kemarin itu mempererat lagi saya dengan kakak saya, dengan adik ipar saya semua gitu. Jadi kita pun udah banyak belajar pemirsa. Kalau dulu yang first saya pulang dulu sempat cekcok kami, macam di tengah bersih-bersih rumah Mama Nirmala kan, orang komen bla 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 gitu. Mama Nirmala terasa udah gitu, yang pernah juga gimana itu, di tengah bersihkan apa, Pak Tengah akrab dengan anak-anak gitu, membandingkan lagi, ini kok suami Pak Tengah sama anak-anak akrab, suami Bitua kok enggak, pokoknya dibanding-bandingkan terus. Dulu kita sempat saling-saling kecil hati, sekarang enggak gitu. Sekarang udah oke, biasa, orang cakap apapun kita tahu gitu. Panjang cerita saya kan. Pagi ini videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Sudah ngantuk si Lale, ha, tengok. Enggak lah, enggak bagi.